Rahasia kesehatan dengan sujud. Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-34. An-Nasai meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Salat seseorang tidak sah jika tulang rusuknya, punggung, tidak tegak saat rukuk dan sujud." Di antara rahasia sujud bagi kesehatan adalah melancarkan sirkulasi darah bagi ibu hamil serta meringankan tekanan dan berat badan yang disebabkan oleh janin. Selain itu, gerakan sholat, terutama sujud, merupakan gerakan latihan untuk ibu hamil yang berguna membantu persalinan secara normal. Assalamualaikum. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Mari memulai melanjutkan pembahasan Quran Surat kedua, His 2. Ayat ke-26 hingga ayat ke-43. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Perumpamaan-perumpamaan dalam Al-Quran dan hikmah-hikmahnya. Ayat ke-26. Sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka, tetapi mereka yang kafir mengatakan, apakah maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan? Dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan Allah, dan dengan perumpamaan itu, pula, banyak orang yang diberinya petunjuk. Dan tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang yang fasik. Di waktu turunnya surat Al-Hajj ayat 73 yang di dalamnya Tuhan menerangkan bahwa berhala-berhala yang mereka sembah itu tidak dapat membuat lalat, sekalipun mereka kerjakan bersama-sama. Dan turunnya surat Al-Ankabut ayat 41 yang di dalamnya Tuhan menggambarkan kelemahan berhala-berhala yang dijadikan oleh orang-orang musyrik itu sebagai pelindung sama dengan lemahnya sarang laba-laba. Disesatkan Allah berarti bahwa orang itu sesat berhubung keingkarannya dan tidak mau memahami petunjuk-petunjuk Allah. Dalam ayat ini, karena mereka itu ingkar dan tidak mau memahami apa sebabnya Allah menjadikan nyamuk sebagai perumpamaan, maka mereka itu menjadi sesat. Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa ketika Allah membuat dua contoh perumpamaan kaum munafikin dalam firman-Nya, surat Al-Baqarah 17 dan 19, berkatalah kaum munafikin, mungkinkah Allah yang maha tinggi dan maha luhur membuat contoh seperti ini? Maka Allah turunkan ayat tersebut di atas, surat kedua ayat 26. Ayat ini menegaskan bahwa dengan perumpamaan-perumpamaan yang Allah kemukakan, orang yang beriman akan menjadi lebih tebal imannya. Dan hanya orang fasik yang akan lebih sesat dari petunjuk Allah. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dengan berbagai sanad yang bersumber dari As-Suddi. Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa ayat 26 tersebut di atas, surat kedua ayat 26, diturunkan sehubungan dengan surat Al-Hajj ayat 73 dan surat Al-Ankabut ayat 41. Dengan reaksi kaum munafikin yang berkata, bagaimana pandanganmu tentang Allah yang menerangkan lalat dan laba-laba di dalam Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad? Apakah ini bukan bikinan Muhammad? Diriwatkan oleh Al-Wahidi dari Abdul Ghani bin Said At-Sakafi, dari Musa bin Abdurrahman dari Ibnu Juraij dari Adha yang bersumber dari Ibnu Abbas. Abdul Ghani sangat dhaif. Dalam riwayat lain dikemukakan, bahwa ketika Allah menerangkan laba-laba dan lalat dalam surat Al-Hajj 73, surat ke-22 ayat 73, dan Al-Ankabut 41, surat ke-29 ayat 41, kaum musyrikin berkata, apa gunanya laba-laba dan lalat diterangkan dalam Al-Quran? Maka Allah turunkan ayat tersebut di atas, surat kedua ayat 26. Diriwayatkan oleh Abdur Razak dalam tafsirnya, dari Mhamar yang bersumber dari Qatadah. Dalam riwayat lain dikemukakan, bahwa ayat tersebut di atas, surat kedua ayat 26, diturunkan sehubungan dengan surat Al-Hajj 73 dan surat Al-Ankabut 41, dengan reaksi kaum musyrikin yang berkata, contoh macam apakah ini yang tidak patut dibuat perumpamaan, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari Hasan. Keterangan. Menurut As-Suyuti, pendapat yang pertama, Ibnu Jarir, lebih syahih sanadnya dan lebih munasabah dengan permulaan surat. Sedangkan yang menerangkan kaum musyrikin, tidak sesuai dengan keadaan ayat Madaniyah, yang diturunkan di Madinah. Adapun yang diriwayatkan oleh Al-Wahidi, sebagaimana telah kami kemukakan di atas, yang bersumber dari Qatadah dan Hasan, dengan tidak pakai isnad, munasabah apabila menggunakan kata, berkatalah kaum Yahudi. Ayat ke-27. Yaitu, orang-orang yang melanggar perjanjian Allah sesudah perjanjian itu teguh, dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah, kepada mereka, untuk menghubungkannya dan membuat kerusakan di muka bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi. Bukti-bukti kekuasaan Tuhan.
Ayat ke-28. Mengapa kamu kafir kepada Allah, padahal kamu tadinya mati, lalu Allah menghidupkan kamu, kemudian kamu dimatikan dan dihidupkannya kembali, kemudian kepadanyalah kamu dikembalikan. Ayat ke-29. Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak, menciptakan langit, lalu dijadikannya 7 langit. Dan Dia maha mengetahui segala sesuatu. Penciptaan manusia dan penguasaannya di bumi. Ayat ke-30. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Ayat ke-31. Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama, benda-benda, seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para malaikat lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang benar orang-orang yang benar. Ayat ke-32. Mereka menjawab, Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami, sesungguhnya Engkaulah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Sebenarnya terjemahan hakim dengan maha bijaksana kurang tepat, karena arti hakim ialah yang mempunyai hikmah. Hikmah ialah penciptaan dan penggunaan sesuatu sesuai dengan sifat, guna dan faedahnya. Di sini diartikan dengan maha bijaksana karena dianggap arti tersebut hampir mendekati arti hakim. Ayat ke-33. Allah berfirman, Hai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda ini. Maka setelah diberitahukannya kepada mereka nama-nama benda itu, Allah berfirman, bukankah sudah kukatakan kepadamu, bahwa sesungguhnya aku mengetahui rahasia langit dan bumi dan mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan. Ayat ke-34. Dan, ingatlah, ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Sujud di sini berarti menghormati dan memuliakan Adam, bukanlah berarti sujud memperhambakan diri, karena sujud memperhambakan diri itu hanyalah semata-mata kepada Allah. Ayat ke-35. Dan kami berfirman, Hai Adam, diamilah oleh kamu dan istrimu surga ini, dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik di mana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zolim. Pohon yang dilarang Allah mendekatinya tidak dapat dipastikan, sebab Al-Quran dan hadis tidak menerangkannya. Ada yang menamakan pohon huldi sebagaimana tersebut dalam surat Toha ayat 120, tapi itu adalah nama yang diberikan syaitan. Ayat ke-36. Lalu keduanya digelincirkan oleh syaitan dari surga itu dan dikeluarkan dari keadaan semula, dan kami berfirman, turunlah kamu. Sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi, dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan. Adam dan Hawa dengan tipu daya syaitan memakan buah pohon yang dilarang itu, yang mengakibatkan keduanya keluar dari surga, dan Allah menyuruh mereka turun ke dunia. Yang dimaksud dengan syaitan di sini ialah iblis yang disebut dalam surat Al-Baqarah ayat 36 di atas. Maksud keadaan semula ialah kenikmatan, kemewahan dan kemuliaan hidup dalam surga. Ayat ke-37. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, maka Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Tentang beberapa kalimat, ajaran-ajaran dari Tuhan yang diterima oleh Adam, sebahagian ahli tafsir mengartikannya dengan kata-kata untuk bertaubat. Ayat ke-38. Kami berfirman, turunlah kamu semuanya dari surga itu. Kemudian jika datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Ayat ke-39. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Peringatan Tuhan kepada Bani Israel. Beberapa perintah dan larangan Tuhan kepada Bani Israel. Ayat ke-40. Hai Bani Israel, ingatlah akan nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepadaku, niscaya aku penuhi janjiku kepadamu, dan hanya kepadakulah kamu harus takut, tunduk. Israel adalah sebutan bagi Nabi Yakub.
Bani Israel adalah turunan Nabi Yakub, sekarang terkenal dengan bangsa Yahudi. Janji Bani Israel kepada Tuhan ialah bahwa mereka akan menyembah Allah dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, serta beriman kepada rasul-rasulnya, di antaranya Nabi Muhammad SAW sebagaimana yang tersebut di dalam Taurat. Ayat ke-41. Dan berimanlah kamu kepada apa yang telah aku turunkan, Al-Quran, yang membenarkan apa yang ada padamu, Taurat. Dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya, dan janganlah kamu menukarkan ayat-ayatku dengan harga yang rendah, dan hanya kepada akulah kamu harus bertakwa. Ayat ke-42. Dan janganlah kamu campur adukan yang hak dengan yang batil, dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui. Di antara yang mereka sembunyikan itu ialah, Tuhan akan mengutus seorang nabi dari keturunan Ismail yang akan membangun umat yang besar di belakang hari, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ayat ke-43. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan rukulah beserta orang-orang yang ruku. Yang dimaksud ialah, sholat berjamaah dan dapat pula diartikan, tunduklah kepada perintah-perintah Allah bersama-sama orang-orang yang tunduk. Shadaqallahul Azim. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya. Sobat, ayo kita berlanjut ke ayat berikutnya.